di era globalisasi, di mana era globalisasi ini terus mulai dan terus mengalami perkembangan dari masa ke masanya. Era globalisasi juga didukung oleh perkembangan teknologi, alat transportasi, dan ilmu pengetahuan yang pesat di seluruh wilayah Indonesia. Jika kita perhatikan, era globalisasi ini memberikan banyak dampak bagi warga negara Indonesia. Ada dampak negatif dan juga dampak positif. Akan tetapi, jika kita lihat dari keseluruhan, era globalisasi ini memberikan banyak dampak negatif terhadap remaja atau generasi muda bangsa Indonesia, yang tentunya membuat nilai-nilai nasionalisme bangsa ini semakin menurun. Adapun tujuan bersama untuk mengikat kita sebagai suatu bangsa adalah dengan menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila serta menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang tepatnya terdapat pada alinea keempat berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nilai yang mendukung tercapainya tujuan bersama adalah sebagaimana yang ditetapkan dalam Pancasila pada sila pertama, yaitu kita dapat menerapkan rasa toleransi antar umat beragama serta kita mempercayai akan adanya nilai. Pada sila kedua, yaitu kecintaan kita bersama manusia dengan sesuai dengan prinsip kita, yaitu prinsip kemanusiaan. Sila ketiga yang terkandung dalam prinsip asasi persatuan, kebersamaan, kecintaan terhadap tanah air, kecintaan terhadap bangsa dan bineka tunggal ika. Pada sila keempat terkandung di dalam asas kemasyarakatan, musyawarah mufakat, serta asas demokrasi. Sedangkan pada sila kelima terkandung di dalam prinsip keadilan, keadilan sosial, kesejahteraan lahir dan batin, serta kekeluargaan dan gotong royong yang harus diterapkan. Tahap awal yang paling penting dari nasionalisme adalah bagaimana cara kita membentuk suatu kebangsaan yang bersifat nasionalisme serta utuh dan dapat mengikat seluruh masyarakat Indonesia yang memiliki berbagai macam kebudayaan. Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki berbagai macam kebudayaan, baik itu suku, bahasa, ras, agama, maupun adat istiadat. Karena loyalitas nasional kebangsaan bersifat menyeluruh. Salah satu konteks relevan yaitu seluruh masyarakat di Indonesia berperan aktif dalam melakukan berbagai kegiatan dan kontribusi yang nyata demi kemajuan masyarakat global sehingga tidak termakan atau tidak tertinggal oleh pasangan. Tindakan dan kontribusi yang nyata harus didasarkan dengan semangat dan jiwa nasionalisme yang tinggi. Kita bisa melihat perubahan nasionalisme sebelum dan sesudah kemerdekaan. Di mana sebelum kemerdekaan, bangsa ini lagi berorientasi pada keinginan untuk bebas dan lepas dari berbagai bentuk penjajah. Sementara setelah merdeka, bangsa ini lagi berorientasi terhadap kemajuan bangsa Indonesia, kemudian berlanjut terhadap rasa nasionalisme saat ini dan mengarahkan pada usaha penumbuhan dan menjaga rasa cita tanah air sebagai bentuk menggapai cita-cita bangsa ini. Jadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwa walaupun bangsa ini mengalami berbagai macam perubahan baik dalam makna dan evolusi, akan tetapi perubahan itu tidak serta-merta hanya mengalami perubahan saja, melainkan memiliki makna yang dalam yaitu rasa setia dan cinta terhadap tanah air. Menurut saya pribadi, kebijakan mengadopsi kewarganegaraan ganda atau beberapa kewarganegaraan tidak bisa diterapkan di negara Indonesia. Mengapa demikian? Karena menurut saya dengan menerapkan kebijakan mengadopsi kewarganegaraan ganda atau beberapa kewarganegaraan, maka kita sebagai rakyat Indonesia tidak akan bisa mengenal konsep dari kewarganegaraan kita sendiri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kewarganegaraan. Apabila seorang warga negara di Indonesia diketahui memiliki kewarganegaraan ganda atau lebih dari satu, maka ia harus melepaskan salah satunya atau akan mendapatkan sanksi. Disitulah rasa cinta kita kepada negara Indonesia dan rela berkorban demi negara dengan cara menunjukkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa ini. Adapun elemen-elemen yang mengikat suatu bangsa, elemen yang pertama yaitu semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Elemen yang kedua yaitu Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara bangsa Indonesia. Elemen yang ketiga yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara bangsa Indonesia, serta ketetapan MPR dan NKRI sebagai bentuk negara. Dengan adanya elemen-elemen tersebut, maka kita dapat mewujudkan cita-cita dan negara dengan melaksanakan elemen-elemen tersebut dan mengikat satu bangsa.
Demikianlah materi yang telah saya bawakan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih sebelumnya dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.